Cirebon. Ada 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Jion Putri. Ada saya Fatimah Mulyasara. Ada saya Nuraini. Ada saya Putri Ziraini. Pada pagi ini nanti kami akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar KUA sendiri. Sebelumnya peran lembaga KUA sendiri untuk masyarakat itu gimana sih, Bu? Kami dari KUA Kedawung, dalam hal ini saya sebagai penyuluh agama Islam Kecamatan Kedawung yang bertugas di Kecamatan Kedawung untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan terkait dengan terutama dengan bimbingan penyuluhan agama Islam dan juga lembaga-lembaga Islam. Sebetulnya ada 10 tupoksi KUA. Maksudnya tupoksi itu apa? Tugas pokok dan fungsi KUA sendiri. Yang pertama adalah pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, laporan nikah rujuk. Ini artinya lebih fokus pada pernikahan, rujuk. Nah, selanjutnya ada penyusunan statistik, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam. Maksudnya itu urusannya di kantor, yaitu tentang layanan pernikahan di Kecamatan Kedawung, misalnya dalam 1 bulan ada berapa. Nah, itu kami susun secara statistik. Selanjutnya pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan. Nah, di sini udah paham lah tentang administrasi dan lain sebagainya. Nanti ngomong-ngomong kesini ini berapa lama? Maksudnya apa sekali ini saja atau bagaimana? Sekali. Oke. Iya. Dan selanjutnya tadi sistem informasi dan manajemen ya. Itu yang poin yang ketiga. Bisa sekali di di simbah Google. Cari aja. Kalau misalnya nanti agak bingung apa saja, apa sih ininya tugas KUA itu apa sih gitu. Cari di Google 10 tugas pokok fungsi KUA atau tupoksi gitu. Ya, selanjutnya pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Nah, namanya adalah Catin calon pengantin, bimbingan perkawinan dan konseling buat calon pengantin yang diharapkan nanti bisa membentuk keluarga sakinah. Di sana juga nanti ada konseling rumah tangga yang mohon maaf misalnya bermasalah atau gimana gitu. Ada nggak? Ada sini gitu. Selanjutnya pelayanan bimbingan kemasjidan. Nah, ini kita KUA saya terutama fungsinya penyuluh agama Islam memberi bimbingan dengan program ada namanya Sambang Masjid. Kita ada pas zuhur kita datang apakah ada jamaah atau enggak. Nah, terus kita lakukan kalibrasi kiblat, terus menanyakan kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya bisa mingguan. Tapi ada yang rutin 2 bulan sekali. Kita mengadakan kegiatan subuh keliling bersama camat, muspika lah. Jadi kayak majelis gitu. Iya, kayak majelis subuh keliling itu 2 bulan sekali dari masjid ke masjid. Itu bagian dari bentuk pelayanan bimbingan kemasjidan. Gitu. Selanjutnya pelayanan bimbingan hisab ru'yat dan pembinaan syariah. Nah, ini biasanya program nasional hisab ru'yat, misalnya pas matahari sedang berada di atas Mekah, kita kan pernah dengar ya. Maka kita menginstruksikan kepada masjid-masjid untuk membuat menselaraskan arah kiblat dengan yang sedang terjadi di Mekah. Biasanya katanya setahun sekali itu ada matahari pas di atas Ka'bah. Nah, itu kan programnya setahun sekali, itu setahun sekali hisab ru'yat. Terus di pembinaan syariah bagaimana? Melalui produk pangan halal. Sekarang terutama sedang ada kegiatan Oktober itu semuanya sertifikasi halal. Nah, itu bagian dari bimbingan syariah juga. Dan
yang kita lakukan. Barusan tadi ada yang menerima sertifikasi halal, kebetulan ada fotonya, nanti saya berikan. Nah itu bagian dari layanan Kak Lukas juga. Kemudian pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. Nah ini kita punya binaan yang pertama adalah 2 bulanan, yaitu BKMM, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid, yang kita mengumpulkan kegiatan Majelis Taklim se-Kecamatan Kedaung. Kita melakukan kegiatan keliling. Nah, ya seperti halnya kalau masjid waktu subuh tuh fokus pada yang laki-laki kan, dan kegiatan masjidnya. Kalau ini kegiatan perempuannya yang berada di kegiatan majelis taklim. Otomatis kalau majelis taklim identik dengan perempuan kan. Nah, makanya kegiatannya hampir rata-rata didominasi oleh perempuan yang ada di masjid-masjid. Dalam program itu majelis taklim biasanya. Nah, kita mengadakan kegiatan kumpulan itu. Nah, nanti Desember ada nih. Selanjutnya ada bimbingan kegiatan kita namanya Majelis Taklim Terpadu. Majelis Taklim Terpadu di Al-Maksudi, yaitu di Kedung Jaya. Yang kedua di At-Taubah, Sukawinamun. Dan yang ketiga Masjid Ramah Anak di mana? Di Kedung Jawa. Masjid Ramah Anak ini baru kita rintis. Nah, bukan hanya pembinaan pada ibu-ibunya, tapi juga anak-anaknya melalui program subuh, ada kartunya, kartu sholat subuh berjamaah, untuk nanti kita berikan apresiasi pada yang rajin. Bimbingan anak itu ramah anak, namanya Masjid Ramah Anak. Terusnya parenting buat ibu-ibunya, ya. Pembinaan anak-anak SD-nya, terutama kelas 6, bimbingan sholat, wudhu dan lain sebagainya, bimbingan keagamaan lah gitu. Selanjutnya kalau di At-Taubah di Sukawinamun, nah itu khusus ibu-ibu majelis taklim. Terus ada bimbingan lagi, ada bimbingan namanya bimbingan remaja usia sekolah. Itu per tahun kita. Misalnya di SD, kita keliling dari SD ke SD, itu setiap Ramadan, namanya pesantren kilat kan. Yang kedua kita di SMP, setiap tahun ajaran baru, yaitu kegiatan sosialisasi bullying. Karena ternyata bullying itu terjadi paling rawan banyak di SD. 22% di SD, 25%. Sementara di SMP 22% dan di SMA 18%. Ya artinya lebih lah, koma-koma, pokoknya jadi sekian gitu. Terus selanjutnya di SMK nih bulan ini nih, besok Jumat depan sama Jumat Sabtunya kita di SMK atau SMA, bimbingan remaja usia sekolah untuk sosialisasi pencegahan pernikahan ini. Ya katanya BBC nanti, SMK BBC kan ada. Nah itu di situ besok tanggal 22 Jumat besok. Kalau mau ikut mana? Kan dekat maksudnya. Hari Jumat 22. Iya. Tunggu, selanjutnya untuk syarat usia menikah tuh bagi perempuan dan laki-laki kira-kira berapa? Berdasarkan Undang-Undang tahun 74 pasal tentang umur ya, Undang-Undang Pernikahan tahun 74 dulu, anak laki-laki itu usianya 19 tahun minimal, yang perempuannya 16. Tapi terjadi perubahan UU tahun 2019 kemarin ya, nomor 16, nanti aja perubahan UU tentang usia perkawinan cari. Itu sekarang laki-laki 19, perempuan 19. Jadi Samain gitu. Nah, mengingat banyak hal itu kalau kurang dari itu disebut perkawinan anak namanya. Sebetulnya perkawinan yang layak itu di usia 21, laki-lakinya 25. Nah, ini 25 kan. Maksudnya begitu. Tapi kan ada yang tidak seperti itu. Maka di angka minimal 19 tahun kedua pasangan ini laki perempuan. Gitu. Nah, apa yang Anda rasakan usia 16 tahun? Ya, dulu mungkin ya, dengan kondisi tidak ada gadget, terus mohon maaf, mungkin perempuan cepat dewasa kan.
dengan iklim yang dulu 16 tahun mungkin oke. Mereka cepat dewasa dengan lingkungan. Tapi 16 tahun sekarang bagaimana? Yang masih foto bener kan? Fotonya aja dilihat-lihatin, betul, dimiring-miringin. Anda rasakan sendiri 16 tahun seperti apa? Belum lagi gadget. Kalau mereka hamil, kira-kira pertama nanti dicari bagaimana kalau perempuan hamil usia 16 tahun. Nah, kan bisa nanti dicari perbandingannya kenapa itu harus diganti menjadi 19, karena ternyata itu berpengaruh dengan reproduksi kita sebagai perempuan, karena ternyata kita secara ini belum matang. Yang bagusnya itu puncaknya itu di usia 21 kalau perempuan. Jadi secara fisik dia siap, ibarat buah mah matang di pohon, kan tinggal makan ya. Kalau itu tuh mesti diperem, ini itu segala macem gitu, ada prosesnya. Tapi kalau ini, kalau usia 21 tahun mereka secara emosional sudah lebih baik, terus anggota tubuh sudah siap menerima kehamilan gitu. Itu yang mempengaruhi sebetulnya. Nah pastinya kan penelitian mengungkapkan hal seperti itu. Kenapa menikah di usia muda itu pertama secara emosional kurang, secara fisik belum kuat, belum siap, kan begitu. Nah kayak begitu. Kalau laki-lakinya berapa? 25 pasnya gitu. Tapi kan maka negara tuh mengambil alih, namanya juga Indonesia ya, banyak yang tinggal di daerah-daerah. Kalau dibuat 25 kan kasihan, yang 20 tahun pengen nikah belum ada, nanti banyaknya kebablasan. Ya sudah, sama rata pokoknya laki perempuan 19 tahun gitu. Nah, yang pertama tentang pengetahuan buat laki-laki, yaitu pengetahuan tentang mereka memahami lamaran enggak? Apa itu ngelamar? Ada yang nggak tahu loh ngelamar tuh. Udah ngelamar belum? Buat mereka ngelamar itu katanya bawa barang-barang yang 2 hari sebelum pernikahan tuh. Karena istilah yang salah, pemahaman juga salah. Mau ngapain lamaran? Itu sebenarnya. Padahal kan buat itu tentang lamaran. Yang kedua tentang mas kawin. Karena di validasi ini, validasi berkas, validasi itu apa sih? Mencocokkan data-data calon pengantin mana yang benarnya begitu. Karena kalau ada perubahan, ada terjadi perbedaan-perbedaan harus diperbaiki dulu gitu. Supaya enggak terjadi kesulitan kemudian hari. Karena kan itu untuk akad kelahiran dan sebagainya kan itu. Data itu harus bagus. Nah, itu dari sisi kita yang penyuluh. Nanti administrasi ada lagi. Jadi kita informasinya tentang apa itu mas kawin. Yang kedua tentang pilar-pilar dalam rumah tangga apa saja. Ya ada misalkan dolido perjanjian kuat, terus tentang kalau mereka sudah dari pasangan seperti apa, terus kemudian pentingnya komunikasi, pentingnya ridho, saling rela terhadap satu sama lain, dan kelima pentingnya menjaga hubungan untuk muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan pasangan dengan baik. Yang selanjutnya apa itu wali? Ini sini dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, buku nikahnya dijabarkan semuanya. Apa itu ijab qabul, bagaimana tanggung jawab suami istri. Jadi kan kalau misalkan dalam pernikahan pasti ya Bu ya ada permasalahan rumah tangga ya. Nah itu di KUA ini dalam bimbingannya itu gimana sih cara membimbing calon pengantin buat menghadapi permasalahan ini? Ya, kita ada tema sendiri tentang persoalan tanggung jawab rumah tangga. Masing-masing kan kita biasanya meskipun ceramah tapi kita kalian punya program 5 tahun ke depan tuh mau apa? Kan punya tanggung jawab kan setelah menikah kan? Nah masing-masing ditanya seperti itu, mereka mengisi atau buat nulis ya
rencana mereka 5 tahun. Negara aja punya realita dulu ya, rencana pembangunan 5 tahun. Ini rencana keluarga dalam 5 tahun ke depan. Ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen punya anak, ada yang pengen punya mobil, punya ini. Tapi semuanya muaranya harus dalam 5 pilar rumah tangga. Ada komunikasi, ya kan? Ada saling ridho, saling memahami, saling yang lain. Prinsip-prinsip dalam rumah tangga itu harus mereka pahami begitu, bahwa rumah tangga bukan 1-2 tahun. Saya selalu bertanya, mau rumah tangga berapa tahun? Ya selamanya, Bu. Maka saya mengajak semuanya itu ibarat sebuah universitas. Maka Bapak sebagai rektornya, Ibu sebagai bidang kurikulumnya, harus kerjasama. Bapak tuh mau kemana ngajak anak-anak muridnya nih, ibaratnya gitu. Boleh kita pesan untuk generasi kita gitu, gimana agar bisa diedukasi gitu tentang nanti pernikahan. Pesannya gini aja buat kaum generasi muda, persiapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya sebelum memasuki jenjang pernikahan. Mindsetnya itu apa mau nikah tuh? Nah, jadi masing-masing punya tujuan ketika menikah. Punya tujuan yang paling dasar tuh apa? Ya masing-masing ada di inilah. Masing-masing punya tujuan masing-masing kan begitu. Ya, paling utama sih kan tujuannya adalah mengikuti sunnah Rasul. Jadi punya mindset berpikir tentang apa sih kalau saya mau menikah tuh, saya mau apa? Apa membantu keturunan? Saya ingin Nabi Muhammad. Kan masing-masing punya pikiran kan. Nah, jadi mindsetnya harus punya tujuan ketika menikah. Kalau nggak punya tujuan, saya yakin nggak bakalan menikah. Ya ngapain nikah ya? Bikin repot kan gitu. Ya kan? Karena dia nggak punya tujuan. Nah, saya kembalikan kepada mbak-mbak nih. Tujuannya apa? Itu menikah tuh. Ya maunya tiap mbak-mbak ini punya tujuan yang berbeda dalam pernikahan. Tapi intinya bahwa pernikahan itu adalah mengikuti sunnah Rasul. Kan tidak hanya sekedar itu, gitu. Alhamdulillah. Ibu terima kasih banyak untuk jawaban dan informasinya. Semoga dapat mengedukasi kita. Iya.